Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2. Adapun di sini nama-nama dari kelompok kedua yaitu pertama Fitria, yang kedua Muhammad Egi Dwi Cahyo, yang ketiga Dede Arianto, dan yang keempat Rizali Indiani. Adapun di sini pembagian tugasnya, yang pertama yaitu latar belakang dan rumusan masalah, yaitu bagian Mbak Fitria. Yang kedua, batasan masalah dan tujuan dan manfaat dan studi pustaka, bagian Muhammad Egi Cahyo. Untuk yang ketiga, landasan teori dan kerangka pemikiran, yaitu bagian Dede Arianto. Dan yang keempat, yaitu Triseli Indiani, bagian metode penelitian dan jadwal tempat penelitian. Langsung saja, di sini kami akan memaparkan hasil proposal skripsi yang berjudul Sistem Informasi pada PT Swadaya Indo Palma berbasis website. Latar belakang yang akan dibacakan oleh Fitria. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Saudari Egi. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Di era modern saat ini, teknologi informasi memiliki peran penting dalam kemajuan suatu perusahaan maupun di dalam instansi pemerintahan ataupun swasta. Adapun definisi teknologi informasi menurut Muhammad Sobri, Migawati, dan Nita Rosa Damayanti tahun 2017. Ada ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi sebagai media pengelola informasi. PT Swadaya Indo Palma adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit, kelapa sawit dengan pengelolaannya untuk menghasilkan minyak sawit atau crude palm oil atau CPO dan inti sawit atau palm kernel PK. Pada awal pendiriannya pada tanggal 2 Juli 2004. Saat ini Swadaya Indromal berkantor di Palembang, Sumatera Selatan, beroperasi di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Tangkelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada PT Swadaya Indopalm untuk proses pengelolaan persediaan, pengeluaran dan permintaan barang pada gudang masih menggunakan kertas seperti stok barang, nota pengeluaran barang, dan untuk permintaan barang harus menggunakan surat pengantar berupa nota dari kantor kemudian diisi ditandatangani oleh manajer. Hal ini tersebut membutuhkan waktu yang lama karena jarak antara kantor dan gudang yang lumayan jauh. Kemudian untuk pelayanan klinik pada PT Swadaya Indopalm, proses pelayanan pengolahan data rekam medis dan stok obat masih dilakukan manual dan dicatat di kertas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data persediaan barang, pengeluaran barang pada gudang, dan pelayanan klinik yang dapat meminimalisir tingkat kesalahan seperti data hilang dan rusak. Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan akan membuat informasi pada PT Swadaya Indo Palma berbasis website yang dapat membantu kegiatan operasi pada perusahaan tersebut. Sistem informasi yang dibangun akan mempermudah karyawan pada klinik, kepala gudang, dalam manajer dalam melakukan proses permintaan dan pelayanan klinik. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan dari latar belakang yang telah dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem informasi pada PT Swadaya Indo Palma yang dapat membantu dalam mengolah pendataan. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Fitria. Selanjutnya ada pun itu batasan masalah yang akan saya bacakan. Yang pertama, batasan masalah yaitu sistem riset. Bahasa pemrograman menggunakan PHP dan MySQL sebagai database. Lalu metode pengembangan
menggunakan RAD. Adapun data yang diolah yaitu data pengguna, data persediaan barang, data pengelolaan barang, data rekam medis, data stok obat, dan cetak laporan. Adapun pemodelan sistem di sini yaitu menggunakan flowchart, DFD, dan RD. Hak akses sistem ini digunakan oleh kepala gudang, karyawan, kepala klinik, dan manajer. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi pada PT Swadaya Indofarma yang dapat membantu dalam pengelolaan data persediaan barang dan mempermudah proses permintaan barang pada gudang dan juga membantu dalam melakukan proses pelayanan pada klinik. Adapun manfaat penelitian. Manfaat bagi penelitian yaitu bisa mendapatkan pengetahuan, membangun relasi, bisa mendapatkan ilmu. Yang selanjutnya yaitu manfaat bagi perusahaan yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola data persediaan dan permintaan barang pada gudang. Yang kedua dapat membantu perusahaan untuk mengelola data pelayanan klinik. Adapun landasan teori di sini akan dibacakan oleh Mas Dede Arianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Egy. Adapun untuk landasan teori di kelompok 2 ini menggunakan sistem dan informasi yang pertama, yang kedua itu ada PHP, yang ketiga ada website, dan yang keempat basis data dan RAD. Selanjutnya dari kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sendiri merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terpenting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi firm level, regional level, cultural distance, dan market success. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Egy. Terima kasih kepada Mas Dede. Yang selanjutnya metode penelitian yang akan dibacakan oleh Mbak Sali. Waktu dan tempat kami silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Metode penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Jadwal dan tempat penelitian. Jadwal penelitian penulis menyusun dalam bentuk jadwal kurang lebih selama 1 bulan, dari bulan April hingga bulan Mei. Tempat penelitian dilakukan di PT Swadaya Indofarma yang berlokasi di Dusun 2, Talang Dabu, Kebun, Kabupaten Banyuasin, Provinsi. Baiklah, silakan moderator. Itu saja mungkin paparan kami. Untuk tamu undangan yang terhormat, ada pertanyaan mungkin bisa diajukan untuk Mbak Melia dan Mas Martin. Untuk tempat saya persilakan untuk sesi pertanyaan. Halo, saya ingin bertanya. Ya, Halo, boleh. aku Mbak Sat ingin bertanya, kenapa itu berisik sekali ya? Suaranya ya. Tolong bisa harap diam nggak? Tanyanya tentang Mbak, tanyanya tentang materi ya, Mbak. Oh ya udah. Oh ya udah sih. Saya mau bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Sistem berbasis website yang kalian bangun menggunakan apa saja dalam pembuatannya ya? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, sangat baik, sangat bagus pertanyaan oleh Mbak Melia. Terima kasih. Yang selanjutnya kepada Mas Martino. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya Martino dari kelompok 7 ingin bertanya, dalam observasi kalian itu apa saja yang kalian lakukan dalam menanggapi pada penelitian tersebut? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih kepada Mas Martino. Mungkin kami tampung dulu, mungkin kami cari dulu untuk pertanyaannya. Berikan waktu sebentar.
Baiklah, pertanyaan Mbak Melia yang akan dijawab Mbak Fitria. Waktu dan tempat saya silakan pada Mbak Fitria. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melia. Sistem yang akan dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor dan MySQL Domain Structure Query Language sebagai database. Sekian dan terima kasih. Kepada Mbak Melia, bisa diterima jawabannya? Ya, cukup diterima ya. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, sama-sama Mbak. Yang selanjutnya pertanyaan Mas Martino yang saya akan jawab tentang observasi ya. Adapun observasi yang kami lakukan di PT Swadaya Indofarma berbasis di sana, yang pertama kami melakukan observasi yaitu menentukan objek observasi. Yang kedua, membuat pedoman observasi atau kerangka penelitian. Yang ketiga, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan, misal dengan wawancara atau kuesioner. Yang keempat, yaitu menentukan metode analisis agar diperoleh kesimpulan yang tepat. Mungkin itu saja dari jawaban dari cara-cara observasi dari saya. Mungkin bisa diterima. Halo? Terima kasih atas jawabannya, saya sangat puas. Ya, terima kasih juga atas Mas Martino dan Mbak Melia atas pertanyaannya. Adapun di sini setelah pemaparan kami akan menunjukkan laporan kami, isi laporan. Inilah hasil dari lapor proposal skripsi kami. Adapun selanjutnya setelah melihat laporan, adapun desain dari aplikasi yang kami rencanakan. Di sini ada tombol login. Yang kedua yaitu entry data mandor. Yang ketiga entry data guru. Yang keempat ada desain data daftar hadir.
Yang kelima ada data TBS permanen. Yang selanjutnya transaksi upah pupuk. Yang selanjutnya ada desain transaksi upah hama dan penyakit. Dan yang terakhir yaitu ada desain transaksi upah panen. Mungkin itu saja dari paparan kami dan hasil laporan kami dan desain yang sudah saya perlihatkan. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Mungkin kalau ada kesalahan atau yang lain-lain atau saya mohon ampun kepada Tuhan, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.